Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut ke kalau misalnya dia ada defisiensi modal. Nah, jadi kan aku udah pernah bilang, udah jelasin sebelumnya. Jadi ada kasus kadangkala ya, kadangkala di mana modalnya itu bersaldo negatif. Bersaldo negatif artinya bersaldo debit nih. Nah, ini contohnya, soalnya mirip dengan yang sebelumnya, cuman kita ganti. Nah, ini. Si Hamdani, dia saldo modalnya ini minus 250 juta. Jadi saldo modalnya ini 250 juta di debit, artinya bersaldo negatif, ekuitas negatif. Nah, itu namanya defisiensi modal. Nah, itu namanya defisiensi modal. Penyelesaiannya ini. Nah, penyelesaiannya yang tadi, kalau misalnya ada modal sekutu yang bersaldo debit, nah ini aku zoom deh. Biar kelihatan. Nah, ini. Kalau misalnya ada modal sekutu yang bersaldo debit, yang ini, ya kan, saldo debit, maka pertama ditutup dari akun saldo piutangnya yang receivable to apa namanya? Sekutu tadi kan, berarti receivable to yang saldo debit. Kemudian jika tidak mempunyai piutang, jadi nggak ada piutang ke sekutu, maka dia harus apa? Jadi opsi kedua apa? Dia menyerahkan harta pribadinya kan tadi. Nah, kalau dia harta pribadinya nggak ada, nah, jadi kalau misalnya harta pribadinya nggak ada atau nggak cukup, nah ya kan, jika dia tidak mempunyai harta pribadi, maka apa? Maka akan ditanggung oleh sekutu lainnya. Nah, ini yang kasihan. Jadi pilihan terakhir itu oleh sekutu lainnya. Nah, di soal ini, nah ini kita baca di soalnya. Jika ada defisiensi modal, berarti yang apa ya, yang Hamdani ini yang apa modalnya minus 250 juta, maka dialokasikan ke mitra yang positif. Nah, berarti asumsinya jadi asumsinya si Hamdani itu tidak punya harta, ya kan? Kenapa? Karena dia dialokasikan ke ke mitra yang positif. Kan dialokasikan ke mitra yang positif ini kan ini pilihan terakhir kan, opsi terakhir kalau dia tidak punya harta pribadi. Jadi kita langsung kerjain soalnya ya. Soalnya selain ekuitasnya itu semuanya sama ya. Jadi asetnya, liabilitasnya, terus harga jualnya juga sama. Jadi sebenarnya nggak banyak berubah. Nah, yang ini ya. Jadi sama ya seperti sebelumnya. Nah, yang membedakan adalah ini. Yang membedakan di saldo awalnya. Jadi saldo awal si Hamdani dia adalah 250 juta di debit. Artinya saldonya minus, ekuitas minus. Kalau Camellia dia 800 juta di kredit. Nah, terus untuk yang alokasi namanya alokasi yang jual equipment yang ini, yang jual equipment, supplies, baru inventory, baru pinjaman ke pihak luar, semuanya sama ya seperti sebelumnya. Jadi kalau ada ada selisihnya, harga jual dengan nilai buku, maka dialokasikan 60% ke Camellia, ke Hamdani, 60% ke Hamdani, 40% ke Camellia. Nah, terus bedanya di mana? Bedanya pas di sini. Nah, di saldo ekuitas sementara. Jadi kan setelah semua apa namanya asetnya terjual, kemudian pinjaman dilunasi, baru piutang juga dilunasi. Nah, terus dia saldo ekuitas sementara si Hamdani dia minus 242.870, ya kan? Saldo sementaranya nih, dia minus kan? Nah, sementara si Camellia positif 721.420. Nah, nanti jadi dia nanti ini kan sebenarnya kalau di total ya. Jadi mereka berdua kalau di total ya, kita total itu kan setara dengan ini. Jadi 478 ini setara dengan ini kan saldo kas sementara kan. Nah, saldo ekuitas sementara dengan saldo kas sementara, tapi kita belum boleh alokasikan. Kenapa? Karena dia masih ada yang minus. Ya. Nah, nanti jadi sebelum alokasi kas, ini kan alokasi kas ke sekutu ini belum nih. Jadi alokasi kas ke sekutu belum. Nah, kita ada namanya penyelesaian. Nah, ini bedanya. Defisiensi. Nah, ini yang bedanya dengan yang sebelumnya kan. Karena yang ada yang saldonya minus, maka harus dilakukan penyelesaian defisiensi. Kalau di soal ini penyelesaian defisiensinya apa? Dialokasikan ke mitra yang positif. Berarti yang minus 242 ini, nah minus 242, yang minus 242 ini, dia akan dialokasikan kemana? Ke si Hamdani. Nah, jadi dia dialokasikan ke si Hamdani yang 242 itu. Jadi nanti, jadi kita akan membuat saldo ekuitas setelah
penyelesaian defisiensi. Nah, pakai bahasa Indonesia, defisiensi. Nah, jadi saldo ekuitas setelah penyelesaian defisiensi berapa? Nah, si Hamdani dia pasti jadi 0. Karena kan udah, nah, jadi yang dari sebelumnya dia minus, dia dijadiin 0. Jadi artinya habis saldo ekuitasnya si Hamdani ini. Jadi 0 ya. 0. Nah, si Camelia dia saldonya jadi berapa? Saldonya jadi 721. Ini. Jadi dengan minus 242 kan dijumlahin jadinya 478.550. Nah, ini dia akan senilai dengan yang ini. Saldo kas sementara tadi kan. Nah, baru setelah saldo ekuitas penyelesaian setelah apa saldo ekuitas setelah penyelesaian defisiensi ini didapat, nah baru kita namanya alokasi kas ke sekutu. Nah, ke Hamdani dia alokasi kasnya 0. Kenapa? Karena dia saldo ekuitasnya, ini kan saldo ekuitas. Dia kan udah 0. Nah, berarti 0. Nah, si Camelia dia dapat semuanya. Berarti nanti saldo akhirnya, sorry. Ini tambah ini. Nah, berarti nanti saldo akhirnya dia akan 0. Gitu ya, saldo akhir. Oke, gitu ya. Jadi yang membedakan, nah, jadi kalau teman-teman tanya, apa sih yang membedakan kalau dia ada yang modalnya di debit, defisiensi modalnya di debit, yang membedakan cuma itu. Cuma dia akan ketambahan ini. Dia akan ketambahan penyelesaian defisiensi. Bedanya itu. Jadi sebelum alokasi kas ke sekutu ini ya, sebelum alokasi kas ke sekutu dia harus penyelesaian defisiensi dulu. Gitu ya. Itu untuk pertemuan kali ini. Panjang juga ya. Nah, oke, terima kasih.